أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لرضا الله ولشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولغفران ذنوبنا ولمحو سيئاتنا وتبديلها بالحسنات ولقضاء حوائجنا حوائج الدنيا والآخرة ولتيسير أمورنا أمور الدنيا والآخرة ولشفاء مرضنا ولشفاء مرضانا وإلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وعلى كل أصحاب كل المؤمنين وإلى حضرة جميع ملائكة المقربين والكربين والروحانيين وجميع الملائكة وإلى حضرة وحسن حضرة نبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم جميع أزواجه وذريته وآل بيته الكرام وجميع الصحابة والتابعين وتابع التابعين وجميع العلماء والأولياء والفقهاء والمحدثين والمفسرين خصوصا لحضرة سيدنا الشيخ الحسن الشديلي سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني سيدنا الشيخ حامد محمد بن محمد الغزالي وخصوصا لحضرة يا الله شيخ جلال الدين السويدي شيخ جلال الدين المحلي شيخ الصاوي شيخ فخر الدين الرازي شيخ متولي الشعراوي وإلى حضرة جميع مشايخنا وأساتذتنا خصوصا كي أحمد جزولي بن رضيه جزولي كي زين الدين جزولي كي نور الهدى جزولي كي حميم جزولي كي فؤاد بن أم جزولي كي منيف جزولي وأبو بدرية وكي محمود سيرات وإلى حضرة أبي مس عبد الله سليمان ذو الفقار أحمد محمد بألفاء وبخاتم بمخدمة وحبانا بن قاسم بن جعبل وجميع أمواتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات غفر الله لنا ولهم وخصوصا إلى حضرة جميع أهل درس مدالم الأحياء منهم والأموات صغارهم وكبارهم خصوصا إلى حضرة mbah Zaid Ali Azhar وmbah Mujahid وmbah Abdul Qahar وmbah Ubaidah وmbah Baitimyati وmbah Yai Hajir وmbah Mansur wa ila hadrati jami' amwatina wa jami' muslimin wa muslimat ghafarallahu lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin innaka antal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Wa idza qara'talan arikalane maca sapa sira Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Qur'ana ing Al-Qur'an Al-Qur'ana ing Al-Qur'an Al-Qur'ana ing Al-Qur'an ya Allah ya Rabbi ya Karim Al-Qur'ana ing Al-Qur'an Al-Qur'ana ing Al-Qur'an ja'alna mongko ndadekake sapa ingsun bainaka ing dalem antarane sira Muhammad wa bainal ladina lan ing dalem antarane wong akeh la yu'minuna kang ora padha iman sapa alladzina la yu'minuna kang ora padha iman sapa alladzina ya Allah ya Rabbi ya Karim kang ora padha iman sapa alladzina ndadekake bil akhirati la yu'minu ora padha iman bil akhirati lan akhirat ndadekake hijaban ing aling-aling hijaban ing aling-aling masturan kang nutupi aisatiran tegese kang nutupi berarti niki jenenge isim fa'il sing ala wazni isim maf'ul to sakwalike isim maf'ul sing bi maknal fa'il ya ada di dalam kalamnya orang Arab isim maf'ul tapi bi maknal fa'il aisatiran tegese kang nutupi laka maring sira anhum saking alladzina la yu'minuna bil akhirah fala yarawnaka mongko ora bisa ningali sapa alladzina la yu'minuna bil akhirah
alladzina la yu'minuna bil akhirah ing sira ora bisa ningali sapa alladzina la yu'minuna bil akhirah ing sira nazala tumurun apa hadil ayah nazala tumurun apa hadil ayah iman ing dalem wong iman ing dalem mertelake wong arada kang ngersakake sapa arada kang ngersakake sapa man al-fatka ing nyulik lek denger iki maknane al-fatka ing nyulik bi kelawan Kanjeng Nabi al-fatka ing nyulik bi kelawan Kanjeng Nabi bi kelawan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salam muga paring rahmat ta'dim sapa Allah Gusti Allah alaihi ngatasi Kanjeng Nabi wasallama lan muga-muga paring tambahi keselamatan wis ya saayat ae aduh mat lae mek saayat tapi kebetulan ayat ini bisa dikatakan sebagai ayat kejadukan ben ngerti jadi Al-Qur'an ini sebagian ayat-ayatnya bisa digunakan untuk kejadukan dan kebetulan ayat ini merupakan ayat ya kalau saya menyebut adalah ayat kejadukan karena ayat ini banyak diambil dan dijadikan di dalamnya hizib itu banyak yang mengambil dari ayat ini wa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura sak gurunge didadekno hizib sak gurunge didadekno sebagai apa bahasane ayat kejadukan awak dhewe kudu paham dhisik. Pun teng mriki surat Al-Isra ayat 45 teng mriki Gusti Allah ngendika wa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Dan apabila engkau Muhammad membaca Al-Qur'an maka aku akan menjadikan di antara diri kamu dan di antara orang-orang yang tidak beriman terhadap akhirat sebuah hijab, sebuah penutup, sebuah penghalang yang sifatnya itu bisa menutupimu. Aisatiran laka anhum, yakni menutupi kepadamu dari pandangan mereka. Fala yarawnaka, maka mereka tidak bisa melihat terhadap engkau. Maka mereka orang-orang yang tidak beriman terhadap akhirat itu tidak beriman, tidak bisa melihat terhadap engkau wahai Muhammad. Nazala fi man arada al-fatka bihi sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini turun di dalam menjelaskan orang-orang yang hendak memiliki tujuan buruk terhadap Kanjeng Nabi, memiliki tujuan sing rupane menculik terhadap Kanjeng Nabi. Pun ini tafsir ya Allah ya Rabbi ya Karim, tafsirnya Syekh Jalaluddinnya dulu. Itu seperti itu ya. Jadi secara garis globalnya Kanjeng Nabi ku lek maca Quran, napa? Niscaya akan dijadikan oleh Allah Ta'ala antarane Kanjeng Nabi dengan orang-orang yang tidak beriman sebuah hijab yang sifatnya itu menutupi. Jadi gampangannya ngomong gara-gara Allah Ta'ala memberikan hijab ini, akhirnya Kanjeng Nabi ini tidak tampak di penglihatan mereka. Guys, kowe kamu kudu paham dhisik kowe. Lah denger iki akan teng tafsir Sawi ini, ini penting ya. Teng tafsir Sawi ini dikatakan qauluhu wa idza qara'tal qur'ana khitabun lin nabi sallallahu alaihi wasallam hina arada al kufaru qatlahu ala hini ghaflah. Sing jenenge ayat ini menghitabi terhadap Kanjeng Nabi ketika orang-orang kafir itu menghendaki untuk membunuh Kanjeng Nabi dalam keadaan Kanjeng Nabi itu lalai. Jadi ketika Kanjeng Nabi itu dalam kondisi lalai, orang-orang kafir itu ingin membunuh terhadap Kanjeng Nabi. Nah terus marang tentang ini kita akan bi ayyi ayatin. Tengah ini ditawakan wa alfil Qur'ani immalil jinsi as-sadiq bi ayyi ayatin wa al-haq. Jadi wa idza qara'tal Qur'ana, jika kamu membaca Al-Qur'an, lafaz Al-Qur'ana yang ada pada lafaz Al-Qur'ana, nggih.
Al-Qur'an itu kan ada alnya. Al secara kajian ilmu nahwunya, al itu ada kalanya al-lil jinsi, ada kalanya al-lil istighraq, ada kalanya lil ahdi dzihni, ada kan lil ahdi dzikri. Wes banyak itu pokoknya di dalam kitab nahwunya. Tapi al di sini adalah al yang tujuannya yang memiliki makna jenis. Sehingga kalau alnya yang ada pada lafaz Al-Qur'an wa idza qara'tal Qur'ana itu merupakan memiliki makna al jenis, maka itu mencakup segala yang ada, ayat yang ada di dalam ayat Al-Qur'an. Jadi maca ayat Al-Qur'an opo wae iku bisa dijadikan sebagai pelindung perisai untuk kamu, menjadi sebuah penghalang daripada orang-orang yang tidak beriman terhadap akhirat sehingga kamu tertutupi dari mereka. Mulane dingendikaken 5 fil hadis niki. Sampai wonten dawuh khudz minal qur'ani ma syi'ta lima syi'ta. Napa khudz minal qur'ani ma syi'ta lima syi'ta. Niki ada yang ngendikaken niki hadis tapi yo ono sing ngomong gak wani ini termasuk hadis gak wani. Lek teng tafsir Shawine ini disebut sebagai hadis. Tapi kalau dawuhnya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki di dalam kitabnya, beliau tidak berani menstatuskan ini hadis, ya hanya sekedar dawuh gitu saja. Tapi maknanya benar. Khudz minal Qur'ani ma syi'ta lima syi'ta. Ambillah dari Al-Qur'an ayat yang kamu mau dengan tujuan apapun yang kamu mau. Kowe kepingin mengalahkan musuh, maca qul a'udzu birabbin nas, iso. Wes pokoknya ambilan wes Fatihah semisal. Wes pokoknya ayat Al-Qur'an itu mulai teko Al-Fatihah sampai qul a'udzu birabbin nas, ambil ayat yang kamu mau dengan tujuan yang kamu mau. Khudz minal Qur'ani ma syi'ta lima syi'ta. Aku biyen eling dawuh ini ku teko abi. Aku krungu sadurunge nemu nang kitab iku ya. Biyen wis didhawuhi abi ngoten. Khudz minal Qur'ani ma syi'ta lima syi'ta. Wis pokoke awakmu sing mantep. Jukuan ayat yang kamu mau dari Al-Qur'an, bebas wis maca ayat kursi tujuannya apa terserah. Insyaallah makbul. Ini dawuhnya beliau para ulama seperti itu. Diambil daripada ayat itu tadi. Wa idza qara'tal Qur'ana, pokoknya kamu membaca Al-Qur'an, niscaya kami yakni Allah akan menjadikan di antaramu dan orang-orang yang tidak beriman terhadap akhirat itu merupakan sebuah hijab, sebuah penghalang sehingga mereka tidak bisa melihat terhadapmu. Niki dawuh Allah taala ngendika ngoten. Pun, jadi garis besarnya yang paling perlu kamu eling-eling dari ayat ini adalah khudz minal Qur'ani ma syi'ta lima syi'ta. Sembuh kuwi hadis apa ora, is ulama berbeda pendapat. Kalau Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki itu lebih cenderung cara bahasa kasarane ngomong pilih aman, karena memang beliau kan hidup di kalangan orang-orang Wahabi. Orang Wahabi itu sangat kritik kalau dalam babakan hadis. Lalu beliau tidak menstatuskan ini sebagai hadis. Jadi tapi secara dawuh kowe kudu mantep. Ambil dari Al-Qur'an ayat yang kamu mau untuk tujuan yang kamu mau. Kowe secara mutlak, Pak. Kowe hafale qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu bil falaq, kowe hafale qul huwallahu ahad. Moco gawe apa bahasane? Gawe mahabbah nang semisal. Wis jajalan ae, kira-kira iso apa ora. Lek nang kene mantep iso. Ya. Nang kene mantep iso. Mulakno laisa min khususiyatihi sallallahu alaihi wasallam bal lahu wa li ummatihi al-mu'minina bi al-mukhlisin. Khasiatnya Al-Qur'an ini tadi, nggih. Khasiatnya Al-Qur'an ini tadi, ambillah ayat yang kamu mau dengan tujuan yang kamu mau. Ini bukan khasiat yang sifatnya khusus untuk baginda Nabi. Bukan khasiat yang khususnya untuk baginda Nabi. Tapi ballahu wali ummatihi al-mu'minina bi al-mukhlisin. Tapi untuk Kanjeng Nabi, bahkan juga untuk seluruh umatnya yang benar-benar ikhlas. Kowe lak termasuk umat Kanjeng Nabi itu, Pak. Kowe sing mantep. Jadi iso digaya apa ae? Gawe nyowok barang ya iso ya. Hocokno kul huwallahu ahad ngene. Wong kondisi awakmu semisal lagi terpaksa lho kowe ladak kok dikira bocah pondokan mestine iso apa kuwi jenenge
iso nyowo wacana kulhu wae aku eling biyen dawuh Gus wis sak karepe dan faedahnya juga terserah wacane kulhu wae masih rada diguyu jarne sing penting kowe mantep teng mriki dingendikaken ngoten nggih jadi bukan untuk kekhususan khusus Kanjeng Nabi bukan khasiat yang sifatnya itu hanya untuk Kanjeng Nabi tapi untuk Kanjeng Nabi dan seluruh umatnya. Iki dawuh teng kitab Shawine ngoten. Bahkan secara tegas beliau dawuh kama huwa musyahadun wa mujarrabun bainal arifin. Seperti halnya hal tersebut memang benar-benar sudah dilihat dan sudah diuji coba di antara para ulama, para aulia yang ahli makrifat. Wa dillatus sunnah fi dzalika ashharu min an tudzkar. Niki lho, teng mriki dingendikaken. Teng mriki dingendikaken, ya Allah ya Rabbi ya Karim. Teng mriki dingendikaken dalil-dalil hadis yang menunjukkan hal ini itu sangat banyak dan juga sudah sangat masyhur yang sudah tidak perlu untuk disebutkan lagi. Itu kalau alnya yang ada di dalam lafaz Al-Qur'an itu itu memiliki makna al-jenis. Kalau al-jenis memasukkan semua ayat yang ada di dalam Al-Qur'an. Satu. Namun ada yang berpendapat lil ahdi atau ada yang mengatakan al yang ada pada lafaz Al-Qur'an itu al yang sifatnya lil ahdi. Lil ahdi itu artinya al yang mana di situ untuk sudah diketahui. Untuk sudah diketahui apabila kamu membaca Al-Qur'an, yakni beberapa ayat yang sudah diketahui. Apa saja? Mriki dingendikaken wal murad salah satu ayatin masyhuratin minan Nahli wal Kahfi wal Jasiyah. Yakni 3 ayat yang masyhur dari surat An-Nahl, dari surat Al-Kahfi dan juga surat Al-Jasiyah. Terus mriki dilanjutaken malih yaitu ayat apa saja? Wa hiya qauluhu ta'ala fi suratin Nahl ulaikal ladzina taballahu ala qulubihim wa sam'ihim. Dan juga surat Al-Kahfi wa ja'alna ala qulubihim akinnatan ayyafqahuhu wa fi adanim waqra. Terus marang yang ayat yang ketiga adalah afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin. Niku. Wa zadal ulama awal surat Yasin fi ila qauli fahum la yubsirun. Sebagian ulama menambahkan mulai surat Yasin sampai napa? Fahum la yubsirun. Mulane lek awakmu biasane melok istighosaan melok nang makom kan kita itu ndungane pakai Hizbul Bahri. Hizbul Bahri itu ya isinya ya ayat ini semua. Isinya ayat ini semua. 5 warada annahu qara'aha hina ijtama'u ala babihi li iradati qatli. Jadi diceritakan bahwa dulu Kanjeng Nabi itu pernah dikepung oleh orang-orang kafir. Orang-orang kafir ingin membunuh terhadap Kanjeng Nabi. Sing diwaos sekali Kanjeng Nabi napa? Surat Yasin. Sampai ayat fahum la yubsirun. Awak dhewe gak iso makul, Pak Kok sing diwaca malah surat Yasin. Surat Yasin sampai fahum la yubsirun. Akhirnya wa adzinallahu lahu fil hijrah dan Allah taala mengizinkan kepada Kanjeng Nabi untuk hijrah. Bahkan lebih dari itu Allah taala memberikan sebuah keistimewaan fa akhadha hafnatan min turabin fi yadihi. Kanjeng Nabi itu keluar dalam keadaan sangat berani bahkan sempat-sempatnya mengambil yang namanya debu dan kemudian debunya itu dihamburkan di kepalanya orang-orang kafir. Bahkan sampai seperti itu wa kharaja wa huwa yatlu yasin ila qauli fa ausyainahum fahum la yubsirun. Kanjeng Nabi keluar rumah dalam keadaan rumahnya itu sudah dikepung oleh orang-orang kafir yang ingin membunuh terhadap Kanjeng Nabi, keluar dalam keadaan baca Yasin sampai ayat fahum la yubsirun itu, dan Kanjeng Nabi juga mengambil dan menghambur-hamburkan debu di kepala mereka. Kemudian Kanjeng Nabi bisa lolos dalam keadaan tidak satu pun yang bisa melihat terhadap Kanjeng Nabi. Iki jenenge bahas masalah ilmu kejadukan. Masalah umat akhir zaman ngene iki rada rapate ambek kejadukan, Pak. Kowe kudu percaya ambek sing jenenge kejadukan. Dadi awakmu iso
sak jajalan praktekno, jajalan praktekno ngene iki, sing yakin sing mantep ketepaan kowe nang dalan ora helman ana polisi utawa kowe ra duwe SIM semisal ngono. Waca surat Yasin tapi sing mantep ora usah diuji. Lolos. Wong polisi ora bakal mateni kowe nek bakalan mek nakoni SIM ambek anu. Kanjeng Nabi kate dipateni, Pak. Anjing Nabi kanjeng dipateni sama mereka, sing disedani kalau mereka. Kanjeng Nabi mantep dengan membaca surat Yasin. Ana sing lebih ringkes maneh yaitu membaca ayat summum bukmun umyun fahum la yubsirun. Ada yang pakai ayat itu juga ada. Sing penting ku siji, awakmu mantep. Secara dawe nang imritine piye Idil fatah hasba tiqadihi rufi man lam ya'taqid ngono. Idil fatah hasba tiqadihi rufi man lam wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi. Karena yang namanya seorang pemuda, monggo man. Diwaisan aman made. Diwais. Apa idil fatah hasba tiqadihi rufi wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi. Setiap orang yang namanya seorang pemuda, dia akan diangkat yang namanya derajatnya itu tergantung kepada keyakinannya. Karena setiap orang yang tidak memiliki keyakinan bisa dipastikan dia tidak mengambil sebuah manfaat apapun. Paham ya? Karena gampangnya ngomong ini, sak gede-gede ini senjata yang kamu miliki. Sak gede-gede ini sak hebat-hebatnya senjata yang kamu miliki. Kalau kamu sudah dari awal memiliki anggapan hal ini tidak ada gunanya, ya berarti tidak akan berguna bagi kamu. Cekelanmu basoka, ya semisal ya. Cekelanmu basoka. Tapi dari awal kamu sudah gak yakin bahwa basoka ini bisa digunakan untuk ngebom wong. Ya wis, kamu tidak akan bisa mengambil manfaat dari senjata basoka kamu ini. Lah mongko ayat Al-Qur'an itu lebih hebat daripada yang namanya basoka. Lah kalau dari awal kamu sudah enggak mantap, sudah enggak yakin, dari awal kamu sudah penuh pertanyaan, iki tenan pora iki sok digawe apa iki jenenge ngilang bahasane ya. Tenan pora iki sok digawe ngilang. Lah guys, dari awal kamu enggak yakin seperti itu, ya wis. Mari, Pak. Tapi kalau dari awal kamu sudah yakin bahwa memang ayat ini riwayat dari Kanjeng Nabi memang seperti itu, Kanjeng Nabi keluar dalam keadaan membaca surat Yasin, ya, mboten pirsa, mboten saged dipirsani sama orang-orang kafir, ya wis kowe nglakonono. Dan sudah tegas toh Mang didawuhkan sama Syekh As-Sawi bahwa ini bukan sebuah kekhususan yang hanya dimiliki oleh Kanjeng Nabi, tapi juga untuk umatnya. Ini tak kandhani. Uangku sing menang itu adalah orang yang yakin. Lah ana wong ahli wiritan, tak kandhani. Ana wong ahli wiritan, tapi atine gak mantep. Karo wong gak pati wiritan, tapi atine mau mantep tenanan. Menangan wong sing mantep iki mang Mas yo jarang wiridan. Lho nggih tenanan. Tapi ya luwe apik, luwe sangar, luwe hebat ya. Ketika wonge ahli wiridan ya gek mantep. Aku iki luwe hebat ngono lho. Tapi sing jelas yang paling utama yang dibutuhkan oleh seseorang adalah mindsetnya. Mindsetnya dia itu mantep enggak dengan apa yang sudah didhawuhkan itu tadi. Wes, niku ngoten. Wes niki dadi bahas masalah ayat kejadukan niki jenengan rawuh man niki bahasnya ayat kejadukan niki man. Estu niki. Manungat niki kan putune wali jaduk nih es berat nih. Bahas masalah kejadukan nih awak dhewe sing kewirangan. Gimana nggih? Awak dhewe iso cerita. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim, yang jelas secara garis globalnya adalah ayat-ayat ini akan benar-benar manfaat itu bagi orang yang mantep, yang nomor pertama, dan yang nomor dua bagi orang-orang yang hatinya memang benar-benar bersih. Cara dawuh bapakku biyen niku
ilmu putih semakin mandi kalau diputihi. Ilmu hitam akan semakin manjur kalau dihitami. Paham maksudnya? Kalau kamu ingin ilmu putih kamu itu semakin manjur, ya caranya kamu harus semakin menjadi putih. Begitu juga orang-orang yang memiliki ilmu hitam di luar sana. Kalau ingin manjur ilmu hitamnya, ya harus lebih hitam. Artinya harus lebih peteng, Pak. Lho nggih. Semakin mereka itu peteng melakukan mereka itu cara lek kepingin sangar, kepin luwih jaduk ilmu hitamnya mereka akan semakin dipetengi. Mulai teko sing korban ono apa bahasanya? Jenazah. Jadi sampai seperti itu loh. Jadi cara ilmune iku semakin dihitami, semakin manjur. Begitu pula kita yang terjun dalam ilmu putih. Kejadukan sing pakai Al-Qur'an begini ilmu putih. Kepingin manjur, ya harus tambah putih. Itu dari bapakku biyen ngoten. Jadi ilmu putih akan semakin manjur kalau diputihi, ilmu hitam akan semakin manjur kalau hitam. Ya gak gelem sholat, orang ilmu hitam gak gelem sholat. Kehitamannya luntur, ya dah. Begitu juga sebaliknya kalau orang ilmu putih, kalau dadak maksiat barang, wis rada luntur kuwi ilmune. Jelas. Pun. Dek wis. Dek. Anaman muat loh. Pun, kita lanjut. Taunya Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam tafsirnya, hubungan ayat ini dengan ayat yang sebelumnya adalah kalau ayat yang sebelumnya itu sedang membahas perihal masalah takrirul ilahiyah atau menetapkan yang namanya sebuah ketuhanan. Kemarin membahas bahwa aku ingin semarin delok video nih peneliti Amerika namanya siapa yo? Lali, wingi tak hafal nih, lali mana? Wingi tak hafal. Bahas masalah wa in kullu syai'in. Ini piye ayat wingi. Teng mriki tasabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihinna wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum. Jadi ada peneliti dari Amerika. Namanya siapa ya Allah? Lali, Pak. Don sopo lali ya jenenge. Sampeyan lihat sendiri. Beliau itu ini kan bahas masalah ayat yang sifatnya itu untuk takriril ilahiyah, untuk menetapkan sebuah ketuhanan. Lah hubungannya dengan ayat ini, sekarang ayat ini itu membahas mengenai takrirun nubuwah, untuk menetapkan sebuah kenabian. Jadi sangat cocok kalau yang ayat kemarin itu takrirul ilahiyah, yang sekarang itu takrirun nubuwah, untuk menetapkan yang namanya sifat kenabian. Lah wingi ku ternyata seorang peneliti daripada Amerika, namanya saya lupa, nanti saya lihat sendiri di YouTube-nya itu. Beliau masuk Islam gara-gara setelah beliau itu mengadakan yang namanya sebuah penelitian di pepohonan, tiba-tiba beliau itu merekam, ada rekaman jejak suara yang ada di dalamnya sebuah pepohonan yang ada di dalam sebuah tanaman. Yang ngerti toh modele lek ono suara itu kan ada gelombang. Kan seperti itu ya. Beliau itu moro-moro terkaget-kaget. Kok tiba-tiba ketika beliau mengadakan riset pada sebuah tanaman, kok tiba-tiba ada sebuah gelombang yang mana beliau itu sampai merekam gelombang suaranya itu. Dari situ beliau mulai bertanya-tanya, akhirnya bertemu dengan ayat ini tadi, bahwa semua yang ada di langit dan di bumi dan seisinya itu bertasbih terhadap Allah Ta'ala. Loh, ternyata itu loh, jadi bukan hanya sekedar tapi memang ada gelombang suaranya. Hanya saja walakin la tafqahuna tasbihahum. Kamu semua, kita semua itu enggak paham terhadap makna atau bentuk tasbihnya yang ada di dalam tanaman. Wes, niku ngoten, itu yang kemarin. Ngono ya sing dadak lali barang, Pak. Pun, kita lanjut kepada ayat ini.
ayat kejadukan nih ya. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, kula lanjutaken malih teng mriki dingendikaken kalian Imam Fakhruddin Ar-Razi secara garis globalnya bentuk persamaannya adalah hubungan ayat ini dengan ayat sebelumnya adalah takrirul ilahiyah dengan takrirun nubuwah. Terus kita lanjutkan. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Lah, kalau membahas mengenai masalah asbabun nuzul, awal turunnya ayat ini itu apa? Itu banyak sekali di sini disebutkan. Yang paling enak kita nukilkan dari dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi. Beliau niku dawuh ngeten. Ayo, mobilnya apa? Ayo. Teng mriki dingendikaken, ya Allah ya Rabbi ya Karim. Berarti kalau suwe-suwe ya, nang lunga iki. Teng mriki dingendikaken ngeten. Yang namanya orang kafir itu mereka itu tidak pernah iman terhadap Kanjeng Nabi. Tapi walaupun tidak iman, mereka itu selalu kepo terhadap yang namanya ayat-ayat Al-Qur'an. Karena orang-orang Arab pada zaman dahulu itu sangat mencintai yang namanya keindahan ucapan, keindahan kalam. Dan Al-Qur'an ini sangat penuh dengan yang namanya balaghah. Tatanan kalamnya itu sangat bagus sekali. Mulakno nang ngriki ku dingendikaken dulu diceritakan. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Dulu diceritakan bahasa ngeten. Dulu diceritakan niki bahasa nih. Syekh Mutawalli Asy'arawi beliau dawuh bahwa idzan hum wasikuna min sidqi Rasulillahi wa sidqi da'watihi. Orang-orang kafir itu pada hakikatnya mereka itu sangat yakin dan sangat mantap atas kebenarannya Kanjeng Nabi dan atas kebenaran dakwahnya Kanjeng Nabi. Wa qad dallat tasarrufatuhum ala dzalik. Dan tingkah laku mereka itu sebenarnya sangat mencerminkan bahwa mereka itu iman terhadap Kanjeng Nabi. Buktinya napa? Fahina makana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhabu ilal Ka'bah. Ketika Kanjeng Nabi itu berangkat menuju Ka'bah. Wa yajlisu bi jiwariha, Kanjeng Nabi lenggah teng sandinge Ka'bah. Yudan dinu bi ayatil Qur'an. Dalam keadaan Kanjeng Nabi itu membaca secara merdu ayat-ayat Al-Qur'an. Kana sonadidul kufri fi Makkah yata'ammaduna sama Al-Qur'an wa taladdud bi rawatihi wa balaghatihi. Sing jenenge wong kafir iku lho, orang-orang kafirnya Mekah itu sengaja ingin mendengarkan yang namanya Al-Qur'an dan bahkan bukan hanya mendengarkan, mereka semua itu sangat menikmati at-taladzud. Mereka sangat menikmati terhadap keindahan yang ada di dalam Al-Qur'an. Padahal mereka itu kafir loh. Ini jadi tidak ada penghalang untuk mereka melakukan iman kecuali kehendaknya Allah. Wes percaya ya toh, bahkan juga sudah menikmati terhadap yang namanya Al-Qur'an, tapi ya sik panggah ora iman. Pun, kita lanjutkan lagi. Jadi memang ceritanya memang seperti itu. Bahkan diceritakan seperti ini. Di dalam kitab Sirah Nabawiyah karangannya Imam Ibnu Hisham teng mriki dingendikaken anna Aba Sufyan wa Aba Jahal wal Akhnas bin Syurek kharaju lailatan. Jadi ada 3 orang yang namanya Abu Sufyan, Abu Jahal sama Akhnas bin Syurek. Ketiga-tiganya ini keluar pada suatu malam liyastami'u min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yusalli minal laili fi baitihi. Tujuannya 3 orang ini keluar tidak lain tidak bukan adalah untuk mereka itu ingin tindak nang daleme Kanjeng Nabi, dalam keadaan Kanjeng Nabi itu sholat malam, membaca Al-Qur'an di dalam sholat malam. Wa huwa yusalli minal laili fi baitihi wa kullun la ya'lamu bi makani sahibi. Dan 3 orang ini enggak ada yang janjian. Nah, 3 orang ini datang dalam keadaan tidak ada yang janjian. Akhirnya
hatta idza tala al-fajru, sampai kalau sudah masuk subuh tafarraqu. Bayang nih Pak, orang kafir loh, Abu Jahal, Abu Sufyan, Ahnas bin Syurek. Iki beliau ini orang-orang kafir tapi seneng ngrungokno Kanjeng Nabi maos Al-Qur'an ketika salat malam, gek ngrungokno iki ora gur mek 5 menit 7 menit sampai subuh. Ngalah-ngalahin delok konser, Pak. Ngalah-ngalahin delok konser sampai subuh. Beliau kok kafir loh, padahal seneng tapi ngrungokne bacaan ayat Al-Qur'an nih Kanjeng Nabi. Lek wis manjing subuh, masuk subuh, ketiga-tiganya berpisah, artinya pergi dari tempatnya situ. Fa jama'ahum at-tariq fatalawamu. Ya lek subuh ngono Kanjeng Nabi kan semantun salat wengi. Akhirnya podo bubar. Dikala ketiga-tiganya ini bubar karena memang gak janjian, moro-moro ketemu nang dalan. Kon teko ndi? Kon teko ndi kene iki? Lah aku teko kono, teko mane Kanjeng Nabi, teko ngrungokno bacaan Al-Qur'ane Kanjeng Nabi. Akhirnya ketiga-tiganya ini bertemu padahal tidak janjian dan akhirnya satu sama lain ini saling ngilokni. Artinya kon gak iman tapi senengane ngrungokno bacaan Qur'ane Kanjeng Nabi. Bahkan ini tidak terjadi 1-2. Wa taqarrara hadza salasalayali. Hal yang seperti ini terulang 3 kali. Pun ini bukti bahwa orang kafir pun ngrungokno Al-Qur'an Masya Allah sangat seneng. Dan satu sisi terkadang mereka yang namanya Abu Jahal, Abu Sufyan dan juga Abu Lahab ini mengikuti ada dalam cerita lain ya, cerita lain ini ya. Di dalam cerita lain tengriki dingendikaken. Ayat ini turun menjelaskan mengenai keadaannya 3 orang yaitu Abu Jahal, Abu Sufyan dan juga Nadir bin Haris dan juga Ummu Jamil. Ya. Tengriki dingendikaken. Beberapa orang ini tadi sengaja membuntuti Kanjeng Nabi dengan tujuan dan wayan tasituna alaihi wa yaqra'ul Qur'an liyarau ma yaqul. Dan memang sengaja mereka itu ingin mendengarkan terhadap bacaan Al-Qur'an yang sedang dibaca oleh Kanjeng Nabi. Liyarau ma yaqul, supaya mereka itu bisa mendengarkan dan melihat terhadap apa yang didawuhkan sama Kanjeng Nabi. Wal yajidu fursatan li'idaihi. Dan supaya mereka itu menemukan kesempatan untuk menyakiti terhadap kanjeng Nabi. Fakanal haqqu subhanahu yusimmu adzanahum an sama'il Qur'an. Gara-gara mereka itu ingin mendengarkan Al-Qur'an tapi dengan tujuan untuk menyakiti kanjeng Nabi, akhirnya Allah Ta'ala membuat telinga mereka menjadi tuli. Telinganya menjadi tuli. Far Rasul yaqra'u wa hum la yasma'una syai'ah. Maka Kanjeng Nabi itu membaca ayat Al-Qur'an, akan tetapi mereka itu tidak mendengar sesuatu apapun. Mereka tidak mendengar sesuatu apapun. Fa yansarifuna anhu bi ghairi. Maka kemudian mereka akhirnya bubar dan mereka dalam keadaan mereka itu penuh dengan benci. Kok iso-iso ya awak dhewe ku wis marani nang Kanjeng Nabi, tujuannya kepingin melihat apa yang dibaca sama Kanjeng Nabi. Nanti kalau Kanjeng Nabi itu sudah asik baca Al-Qur'an, pengennya disakiti. Ternyata malah mereka yang enggak bisa dengar. Itu satu cerita. Makanya mulane teng mriki dingendikaken niku bahasane ngeten. Maka Allah Subhanahu wa taala menghendaki daripada peristiwa ini merupakan sebuah pendasaran. Bahasanya permulaan untuk sebuah peristiwa yang sifatnya itu lebih besar, lebih agung. Rupane napa? Yaitu apa yang terjadi terhadap Kanjeng Nabi pada malam hijrah. Apa yang terjadi pada malam hijrah, yakni Kanjeng Nabi, mereka semua orang-orang kafir itu bermalam di sekeliling rumahnya Kanjeng Nabi. Lailatan an bayatulahu al-qatla bi dzarbati rajulin wahid. Yang dikatakan di mana mereka memang sudah merencanakan untuk membunuh Kanjeng Nabi. Tapi fatahrusuhu inayatullahi wa taqullahu. Akan tetapi Kanjeng Nabi ini dijaga oleh inayatullah, oleh perhatiannya Allah.
wa taqulu lahu dan mengucapkan kepada mereka ukhruj alaihim fala takhaf. Wahai Kanjeng Nabi, keluarlah kepada mereka dan jangan engkau takut. Metu Pak, rasa wedi kowe. Bahkan dikatakan fa innal ladzi ja'alaka taqra'u wa ja'ala bainaka wa bainahum hijaban fala yastami'una ilaika wa huwa alladzi sayanzilu ayat ala a'yunihim isyawatan fala yarawnaka. Maka Allah Ta'ala lah yang menjadikan engkau bisa membaca dan menjadikan di antara engkau dan di antara mereka sebuah hijab sehingga tidak bisa mendengar, mereka tidak bisa mendengar kepadamu, dan Allah Ta'ala lah yang menurunkan sebuah hijab antara engkau dan mereka sehingga mereka tidak bisa melihatmu pun. Dan bahkan wa min ihkami khuyuti hadil mu'amarah lam yakhrujir rasulu min bainihim shamitan yahbisu anfasahu khaufan dawi Syamtaul Syarawi. Dan termasuk daripada kehebatan yang ada dalam permasalahan ini Lailatul Hijrah adalah Kanjeng Nabi itu tidak keluar rumah dalam keadaan diam, ngati-ngati, sikile pelan-pelan lakunin mboten. Keluar dengan gagahnya, dan bahkan Kanjeng Nabi sama sekali tidak menahan nafas. Biasanya wong lek dalam keadaan takut kan metune alon-alon ya, koyo kowe lek kate kabur lho biasanya ya. Sikile lek alon-alon, lek mlaku iku alon-alon. Nafasnya yo pelan-pelan, gak sampai mengeluarkan nafas biar tidak ketahuan. Tapi Kanjeng Nabi gak seperti itu, keluar dengan gagahnya dan bahkan sama sekali tidak tidak menghambat, tidak menahan terhadap nafasnya. Tujuannya napa bal kharaja wa huwa yaqul, akan tetapi Kanjeng Nabi keluar dalam mengucapkan syahadil wujuh, syahadil wujuh. Syahadil wujuh iya enek nang Hizbul Bahri. Syahadil wujuh maknanya syahad Allah apa al-wujuh pira-pira wajah-wajah ini orang-orang yang ingin membunuh Kanjeng Nabi pada malam Lailatul Hijrah ini adalah wajah-wajah yang buruk, semoga menjadi buruk, semoga menjadi buruk. Membahas masalah ayat kejadukan, Pak. Lek kula diceritani Pak Lek kula asmane Yai Bagus. Itu beliau yang ngarang Hizbul Bahri kan asmane kan Syekh Abil Hasan Asyadzili. Syekh Abil Hasan Asyadzili itu termasuk daripada karomahnya adalah kowe tak ceritani karomah ini kowe ben percaya. Soale wong zaman saiki yo rada ora patek percaya, pamane golongan wong Wahabi ngono kuwi. Jadi dawuhnya Pak Lek kula niki Syekh Abil Hasan Asyadzili yang punya Hizbul Bahri itu. Beliau memiliki keistimewaan yang sangat agung berupa wajahnya gak kena didelok wong. Saking sangare. Ya Syekh Abil Hasan Asyadzili sama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini podo-podo sangare. Gak kena didelok wong, sampai wong lek ndelok hampir bisa dipastikan dia celaka yang melihat. Kalau melihat tanpa seizin daripada beliau gak iso. Sama dengan kehebatan yang dimiliki oleh Kanjeng Nabi. Mukjizatnya Kanjeng Nabi itu seperti itu. Kanjeng Nabi sesabar beliau, bahasanya ngaten iki, sekalem beliau. Tapi Kanjeng Nabi itu memiliki kewibawaan yang sangat besar hingga didhawuhkan orang-orang yang berada di sekitarnya Kanjeng Nabi itu tidak bisa melihat terhadap pasuryane Kanjeng Nabi. Tidak bisa melihat dengan artian apa? Karena orang yang ketika sudah mendekat terhadap Kanjeng Nabi, ka'anna fi ru'usihim tuyur. Seolah-olah orang yang sudah mendekat terhadap Kanjeng Nabi nang ndukure sirahe iku ana manuke, koyok-koyok ada burung. Orang itu kalau kepalanya ada burungnya, niscaya kan agar burung itu tidak berpindah, dia akan tetap merunduk, menahan posisinya. Lah monggo orang-orang yang di dekatnya Kanjeng Nabi iku lek wis marak dumateng Kanjeng Nabi wis merunduk ngene gak iso mirsani dumateng Kanjeng Nabi. Ana dingin-dingin gak ana sing melihat pasuryane Kanjeng Nabi kecuali arek-arek cilik. Arek-arek cilik sing belum taklif itu yang baru bisa melihat terhadap wajahnya Kanjeng Nabi. Saking wibawane Kanjeng Nabi. Wes lanjut.
Ini bacaan yang namanya syahadil wujud. Jadi Kanjeng Nabi keluar daripada rumahnya dalam keadaan dengan gagahnya, dengan penuh keberaniannya, bahkan seraya berkata syahadil wujud, syahadil wujud, syahadil wujud. Wa anatil wujuh lil hayyil qayyum. Wa qad khaba man hamala dzulma. Ngeri ngendikaken wa wala yakhsha intibahum ilaihi. Kanjeng Nabi sama sekali tidak mengkhawatirkan mereka itu menjadi bangun. Wa aksara min dzalik, bahkan Kanjeng Nabi melakukan hal yang lebih hebat dari itu, hal yang lebih besar dari itu. Rupane napa? Ya'khudhu hafnatan minat turab, mengambil segenggam debu wa yadaru ha ala wujuhin, dan dihamburkan oleh Kanjeng Nabi di wajahnya orang-orang kafir. Bayang nih Pak, lek kowe ana ngono ya ndang-ndang kabur. Mumpung gurung ta, Kanjeng Nabi ora santai. Syahadil wujuh karo maca Yasin lek nang riwayat nang sawi mang ya. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Sampai ayat fahum la yubsirun itu. Sambil mengambil debu. Ya ampun nang wajahe orang-orang kafir. Awake jelas udit ya ampun ngene. Dene watuk lah yo tangi, Pak Anjing Nabi ora diblas. Mulane teng mriki dikatakan innaha as-siqatu wal yakinu fi nasrihi wa ta'yidi. Itu merupakan sebuah bentuk daripada keyakinannya Kanjeng Nabi, kepercayaan siqah, percayanya Kanjeng Nabi terhadap Allah taala fi nasrihi wa ta'yidi, di dalam pertolongan Allah dan menguatkannya Allah taala terhadap Kanjeng Nabi. Mantep Pak, intinya mantep. Pun niku ngoten. Intinya adalah mantap. Pun. Lah teng mriki ngendika akan hijabam mastur. Hijab yang mastur. Mastur itu kalau kita bahasanya kita preteli secara ilmu nahwunya kan sataro yasturu sitron. Wa mastaron fahuwa satirun wa dzaka masturun ustur la tastur mastarun. Jadi masturun itu diartikan kalau kita mengikuti secara aturan awalnya ya. Mastur itu merupakan isim maf'ul yang mana maknanya harusnya mastur itu adalah yang tertutupi. Napa? Yang tertutupi. Lah, maka begini didawuhaken kalian Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau dawuh mestinya ayat Al-Qur'annya ini tidak menggunakan bahasa mastur. Karena kalau mastur itu kan maknanya yang ditutupi. Padahal Allah Ta'ala itu menjadikan ketika Kanjeng Nabi membaca ayat Al-Qur'an, Allah Ta'ala menjadikan antara Kanjeng Nabi dan juga orang-orang yang tidak beriman terhadap akhirat sebuah hijab yang menutupi. Harusnya kan hijaban satiron, hijab yang menutupi. Tapi kalau bahasanya itu hijab masturo, hijab yang tertutupi. Mosok hijab malah tertutupi. Harusnya kan hijab yang satiran, hijaban satiran, hijab yang menutupi di antara Kanjeng Nabi dan juga orang-orang yang tidak beriman. Cara bahasanya Syekh Imam Fakhruddin Ar-Razi, wa fihi su'alun wa huwa annahu kana yajibu ayyukan hijab masturo. Harusnya yang lebih tepat, yang lebih enak, gampangan ngomong ya, kalam biasa itu ya hijaban satiron, bukan hijabam masturon. Tapi kenapa kok maknanya itu kok pelafatan yang ada dalam Al-Qur'an itu justru hijaban masturo, hijab yang mastur, hijab yang sifatnya itu tertutup, bukan yang menutupi tapi malah hijabnya tertutup. Dawuhnya Imam Fakhruddin Ar-Razi, yaitu maknanya banyak. Salah satunya adalah memang terkadang beliau dawuh fil jawab qala al-Ahwas al-mastur hahuna bi makna satir. Jadi mastur di sini kan isim maf'ul. Akan tapi bi makna satir dengan makna yang menutupi. Fa innal fa'ila qad yaji'u bilafdil maf'ul. Karena yang namanya fa'il, isim fa'il itu datang dalam keadaan menggunakan sifat isim maf'ul. Terus dilanjutkan kama yuqalu innaka la mashkumun alaina wa maimunun. Seperti kalimat mashkum, maimun.
Maimun itu makna aslinya kan itu isim maf'ul. Tapi maknanya adalah yamin. Yamin itu maknanya yang penuh dengan berkah. Maimun itu maknanya penuh dengan berkah. Kalau mas'um itu penuh dengan celaka. Yes. Jadi bahasanya itu mas'um atau maimun tapi maknanya sya'im wa yamin. Yes. Jadi ada yang mengartikan bahwa di situ adalah isim fa'il yang menggunakan sigot isim maf'ul. Yes, itu menurut satu jawaban. Tapi di dalam jawaban lain juga dingendikakan seperti ini. Di dalam jawaban lain dingendikakan ya Allah ya Rabbi ya Karim. Ini juga sama persis kula lebih setuju dengan pendapat niki. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, ini pendapat yang lebih enak bahwa mastur di sini maknanya adalah tetap isim maf'ul. Jadi mastur itu maknanya adalah sebuah hijab yang tertutupi. Atau dengan murad yang lebih gampang difahami adalah hijab yang tidak kasat mata. Jadi master itu maknanya yang tertutupi. Tertutupi itu dengan artian sebuah penghalang yang sifatnya tidak kasat mata. Jadi ono hijab yang menutupi antara kanjeng Nabi dengan orang-orang yang tidak beriman. Tapi hijabnya ini master. Tertutupi dengan artian tidak kasat mata. Nah, lu enak gitu. Sebuah hijab yang tidak kasat mata. Ngono lek dawuh beliau teng mriki dingendikaken masyaallah dawuhnya Imam Syekh Mutawalli Asy'arawi sama persis dengan dawuhnya Imam Fakhruddin Ar-Razi cuma beda dalam redaksi saja. Teng mriki beliau ngendikaken maka kalau yang namanya hijabnya saja itu loh tertutupi. Hijabnya saja itu loh tertutupi dengan artian tidak tampak, tidak kasat mata. Apalagi orang yang berada di dalamnya hijab tersebut. Paham berapa? Ini kan sering tak sampaikan. Di dalam ayat Al-Quran kan banyak yang dawuh azabun alim. Azabun alim niku biasanya tafsiran niku tulisannya mim wawu lam mim. Iku bisa diwaca mu'limun, bisa diwaca mu'lamun. Lek orang-orang biasa itu biasanya maknanya alimun bimakna mu'lim yang menyakiti atau yang pedih. Tapi lek Mbah Yaida niku lek maknanya mboten purun. Mu'lamun kang den larani. Adzabun siksa alimun kang den larani. Siksa yang disakiti. Kok iso siksa malah disakiti? Kudune kan siksa itu malah menyakiti. Dawuhnya para ulama, lah iya, kalau siksanya saja itu lo merasa tersakiti. Apalagi orang yang terkena siksa. Sama dengan permasalahan ini, dengan permasalahan hijab masturah. Kalau lebih setuju, lebih mubalaghah kalau diartikan dengan ini isim maf'ul. Sebuah hijab yang sifatnya itu mastur atau tertutupi atau tidak kasat mata. Hijabnya saja tidak kasat mata, apalagi orang yang berada di dalam hijab tersebut. Guys, dilanjutna. Wala syakka nadihna sayan syahiluhu nabil hijab al-maddi. Ya, karena apa? Karena kalau sampai menggunakan yang namanya hijab yang sifatnya itu terlihat, yang ada itu malah tersibukkan, malah bahaya. Kalau terlindungi dalam sebuah hijab yang sifatnya itu terlihat, ya mereka akan mencari cara. Berarti kira-kira ya singidan nang jero kene. Kan seperti itu. Ya kan? Tapi kalau hijabnya itu tidak terlihat, tidak kasat mata, akan semakin melumpuhkan mereka. Ana teng mriki dingendikaken lakin hadzal hijab alladzi yatahaddatsu anhu al-haqqu subhanahu wa ta'ala hijabun ma'nawiyyun la yarahu ahad. Ini merupakan hijab maknawi yang tidak bisa dilihat oleh satupun. Sama seperti dawuhnya Allah Ta'ala rafa'as samawati bi ghairi amadin tarawnahu. Allah Ta'ala itu mengangkat yang namanya langit dengan bahasanya Al-Qur'an bi ghairi amadin tarawnahu, dengan tanpa sebuah cagak. Bahasa Indonesia cagak ya apa? Tiang yang kalian lihat.
Berarti Allah Ta'ala mengangkat yang namanya langit dengan sebuah tiang yang tidak kalian lihat. Jadi tidak semua hal itu harus kasat mata. Lah, mulana teng mriki dingendikaken ya Allah ya Rabbi ya Karim. Teng mriki dingendikaken. Maka pada hakikatnya dawuhnya Syekh Mudal Asy'arawi beliau niku dawuh. Maka pada hakikatnya maka pada hakikatnya Allah Ta'ala itu mampu menghilangkan penglihatan mereka itu seperti itu. Lalu tengah ini dilanjutkan fal qudra al ilahiyah yallati tusayyiru hadzal qauna wa ta'muru kulla syai'in bi ayyati muhimmatahu fil haya. Maka kekuasaan ketuhanan inilah yang selalu menjalankan alam semesta ini dan memerintahkan segala sesuatu ini agar berfungsi secara normal. Itu kudrah ilahiyah. Akan tetapi wa insya'a attalaha an ada'i hadhil muhimmah. Akan tetapi jika Allah Ta'ala menghendaki, niscaya Allah Ta'ala akan menyepikan, akan mengosongkan setiap sesuatu itu dari fungsi awalnya. Maka lidzalik narfudu qaulal falasifah. Bahasane ngaten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, mulane beliau sampai dawuh sampai nyeritakno ceritane Nabi Musa. Wis iki gak usah dawa-dawa. Intinya adalah awak dhewe kudu yakin nang Gusti Allah lek dawuh beliau ngoten. Ini beliau melanjutkan yang menceritakan cerita yang ada pada Nabi Musa. Bagaimana Allah Ta'ala menolong terhadap para hambanya, terkhusus dalam hal ini adalah para nabi, Pak. Dengar ini akan maka di dalam ceritanya Nabi Musa bahwa sesungguhnya Nabi Musa ini berjalan bersamaan dengan bala tentaranya. Dan dari belakang Nabi Musa ini Nabi Musa ini dikejar oleh Fir'aun dan juga seluruh bala tentaranya. Sampai yang namanya Nabi Musa ini di samping yang namanya laut. Jadi dikejar Nabi Musa dan para bala tentaranya ini dikejar oleh Fir'aun dan juga bala tentaranya. Hingga mentok nang pinggire laut. Lah, ketika sudah mencapai pinggir laut, fa asbahal bahru min amamihi wa fir'aunu min khalfihi. Iki nang ngarep iki mono laut, gak bisa dilewati, gak ana tol nang laut, Nang mburi ki Fir'aun wis siap-siap untuk menyergap. Sampai-sampai para pengikutnya Nabi Musa ini panik. Hatta qala ashabu Musa inna lamudrakun. Nabi Musa niki lek kondisine ngeten terus awak dhewe nang ngarepe laut. Mburi niki bala tentarane Firaun niki terus ngejar. Inna lamudrakun. Kita ini merupakan orang-orang yang bakal ditemukan. Maksudnya ditemukan niki akan kena. Akhirnya napa fa'inal mafar. Kita mau lari kemana? Wa huwa al-bahru min amamina, di depan kita yang ada cuma laut. Wal adu min khalfina, dari belakang kita ada musuh. Terus bagaimana? Wa hadza kalamun mantiqiyun ma'awaqil hadas al-basyari. Ya, ini merupakan sebuah omongan yang sifatnya wajar dengan kekuatan manusiawi. Kalau batas manusiawi kita ya sudah tidak bisa ngatasi. Lakinil amru yakhtalifu inda Musa alaihissalam. Tapi perkara ini menjadi beda di dalam pemikirannya Nabi Musa. Yakni napa? Faqala bimil ifihi. Nabi Musa mengucapkan dengan sepenuh mulutnya beliau. Beliau berkata, qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Wis to santai mau, tenang mau. Inna ma'i rabbi, inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya bersertaan denganku Tuhanku pasti nanti akan memberikan sebuah petunjuk. Pasrah, Pak. Pasrah total. Pasrah total. Fal qala Musa bi rasidin basyariyin la bal bima indahu min siqatin min rabbi. Apakah Nabi Musa itu mengucapkan hal tersebut
gara-gara Nabi Musa itu punya sebuah persiapan, punya kekuatan manusiawi? Tentu jawabannya tidak. Nabi Musa pun pada hakikatnya melihat yang kondisi yang seperti itu, di depan laut, di belakang musuh, merasa gak mampu. Cuma Nabi Musa mengucapkan inna ma'iya rabbi sayahdin, sesungguhnya bersamaan denganku Tuhanku pasti akan menunjukkan jalannya. Nabi Musa mengucapkan hal tersebut tidak lain tidak bukan berdasarkan sebuah keyakinan, kemantapan terhadap Tuhannya. Wa hakata intaqalat al-mas'alatu ila sahatil khaliq subhanahu. Sehingga permasalahan ini berangkat dari yang namanya kekuatan basyariah, kekuatan manusiawi, berpindah kepada kekuatan ilahiyah, kekuatan ketuhanan. Wah, urusannya beda, Pak. Lek wis diatasi, lek wis dipasrahno kepada kekuatan ketuhanan, maka semua hal itu akan diatasi dengan kekuasaan ketuhanan. Sehingga yang ngelawak dhewe lak yo iki to, membatasi kehidupan ini dengan kemampuan kita. Jangan kita batasi kehidupan kita ini dengan kemampuan kita. Mana faqala li Nabi Musa fa auhayna ila Musa anidrib bi asaqal bahar fa falaka fakana kullu firqin katautil azim. Nabi Musa diberi wahyu oleh Allah Ta'ala agar memukul terhadap yang namanya laut tersebut, sehingga laut itu tiba-tiba terbelah, ya, sehingga laut tiba-tiba menjadi terbelah. Ya lanjut. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, tengeriki dingendikaken intinya adalah satu nggih. Intinya adalah satu. Justru di dalam kondisi sempit. Justru di dalam kondisi sempit kita akan merasakan yang namanya kebersamaan. Seorang manusia akan merasa bahwa dia tidak memiliki kekuatan kecuali kekuatannya Allah Ta'ala. Dan ini yang harus terus kita terapkan kepada diri kita untuk dalam semua kondisi. Paham ora? Kowe sesuk bakal dadi wong sugih, kowe sesuk bakal dadi wong sing napa banyak pengikutnya, banyak satpame, banyak polisinya. Tapi yang perlu kamu yakini adalah satu. Satu-satunya kekuatan yang melindungi, yang menolong terhadap diri kamu adalah kekuatannya Allah Ta'ala. Cara dawuh Syekh Muhammad bin Alwi Al-Maliki, sebuah pertolongan itu la bijahin wala bimali. Bukan karena sebuah pangkat, bukan karena sebuah harta, ataupun yang lainnya. Lho gitu. Iki yang harus benar-benar kamu yakini. Kudu yakin, Pak, kudu mantep. Jadi ora usah ngenteni keadaan ini merasa sempit kepada kamu sehingga kamu ingat terhadap Allah Ta'ala, kamu ingat yang menolong dan memberi, yang memiliki kekuatan yang agung dan dahsyat itu Allah Ta'ala. Ojo. Sekalipun dalam kondisi yang kamu itu penuh dengan kehebatan, kamu tetap merasa bahwa yang namanya pertolongan, kekuatan itu mutlak dari Allah Ta'ala. Pun niku ngoten. Dadi pelajaran siji. Ayat iki mang lek diwaca kowe iso dadi ngilang. Iki ayat kejadukan. Pun niku ngoten mawon. Jadi intinya adalah Allah Ta'ala bisa-bisa mawon untuk menghilangkan penglihatan daripada orang-orang kafir tersebut di dalam melindungi terhadap Kanjeng Nabi. Mulane lek bahasane teng mriki niki lek sing tak duwe lek mang kok ora ketemu to. Lah iki lek terakhir niki lho. Dari ihtajja ashabuna bihadhil ayah ala sihhati qaulihim fi annahu yajuzu an takuna al-hasatu salimatan wa yakunu al-mar'iyyu hadiran ma'a annahu la yarahu dalikal insan li ajli annallaha khalaqa fi ainaihi mani'an yamna'uhu an ru'yatih bihadhil ayah. Malakna teng mriki dingendikaken sangat dianggap benar bahwa pada hakikatnya orang-orang kafir itu matanya sehat. Wong-wong kafir itu matanya sehat, bisa melihat. Wal mar'iyu hadirun. Orang yang dilihat itu pada hakikatnya juga hadir di tempat.
Paham ya? Motone ya sehat ndelok, iso ndelok, bukan kok dengan arti matanya ditutup sehingga tidak melihat, ngoten mboten. Tapi memang matanya sehat dan yang dilihat juga hadir. Hanya saja Allah Ta'ala meletakkan sebuah penghalang di depan matanya orang yang melihat. Ngelana tengah dikil terakhir, inna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana hadiran. Kanjeng Nabi ku hadir Pak di depannya mereka itu. Wa kanat hawasul kufari salimatan. Indra penglihatannya orang-orang kafir itu juga selamat, artinya normal. Gitu loh. Summa innahum makanu yahraunahu, hanya saja mereka itu tidak bisa melihat terhadap kanjeng Nabi. Karena apa? Wa akhbarallahu ta'ala anna dzalika inna makana li ajli annahu ja'ala bainahu wa bainahum hijabam mastura. Itu karena tidak lain tidak bukan karena Allah Ta'ala menjadikan di antara kanjeng Nabi dan juga orang-orang kafir itu sebuah hijab yang tidak kasat mata. Jadi iso iki ilmune ngilang ya. Belajar ilmune ngilang. Jadi ngilang itu bukan berarti kamunya tidak terlihat, mboten. Kowe ngilang ora terlihat mboten. Kamu tetap normal. Kamu tetap normal. Kamu tetap hadir di dunia ini ya, mereka juga matanya terlihat pun niku ngoten mawon wis didawak-dawak nih ketepan ya aku matlae saayat tas nih Pak. Wa ja'alna 'ala qulubihim akinnatan ayyafqahu wa fi adani waqra wa idza dzakarta rabbaka fil qur'ani wahdahu walau 'ala adbari nufura. Ini masih benjing, ini masih membahas masa ayat kejadukan pisan-pisan. Iki ilahuna wallahu a'lam bissawab.